Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila jami'il mufassirin khasatan ila hadrati Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bandari nafa'ana bihi wa ulumihi fid dunya wal akhirah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa alaina ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Syahrul Ramadan utawi bulan Ramadan niku alladzi bulan unzila kang diturunake fi ing dalem alladzi apa al-Qur'an. Ai anna Jibril tegese sak temene malaikat Jibril iku nazala tumurun sapa malaikat Jibril bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an jumlatan wahidatan kelawan jumlah yang satu. Cara bahasane kita sak glondong. Fi Lailatul Qadri ing dalem Lailatul Qadar. Wa kanat lan ana apa Lailatul Qadar waktu itu niku Lailatu arba'in wa isyrina min Ramadan niku malam keempat dan 20. Berarti malam ke-24 min Ramadhan saking bulan Ramadan. Anggenipun malaikat Jibril turun nggawa Al-Qur'an minal lauhil mahfuz ila sama'id dunya saking lauhil mahfuz ila sama'id dunya maring langit dunya. Fa amlahu Jibril mongko mengimlakan mendikte wa ing Qur'an niku wau sapa Jibril malaikat Jibril ala safarati ing atase malaikat safaratil kiramil barah. Fakatabu mongko padha nulis sapa as-safarahu ing Al-Qur'an fi suhufin ing dalam suatu lembaran suhuf. Wa kanat lan ana apa tilka suhufu mengkono suhuf lembaran-lembaran fi mahallin iku ana ing dalam suatu tempat min tilkas samai saking mengkono-mengkono langit yusama kang diarani apa mahal diarani Baitul Izzati ing Baitul Izzah. Summa nazala mungkin nuli tumurun sapa malaikat Jibril bil Qur'ani kelawan gawa Al-Qur'an ala Rasulillah ing atase Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam nujuman kelawan berangsur-angsur fi salasin wa isrina sanatan ing dalam 23 lan 20 apa ni sanatan taune muddatan nubuwati ing dalam mangsa kenabian bihasbil hajati kelawan sekirane ana hajat kebutuhan yauman biyaumin ayatan wa ayataini wa salatan wa surah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pengajian kita tafsir Marah Labid atau tafsir An-Nawawi, tafsiripun Syekh Nawawi Al-Bandani menika selanjutnya ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Niki santri As-Suraya ada yang hadir? Ini santri As-Suraya ya wis. Santri ini apa Barwawi, ora rawuh malah dihukum apa pengasuh. Jadi bulan Ramadan itu bulan dimana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Makanya nung wong nok nggone bulan Ramadan itu rame membaca Al-Quran. Karena memang bulan Al-Quran dan itu sudah dinas di dalam Al-Quran. Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Itu pasti. Tetapi Syekh Nawawi Banten memberikan beberapa keterangan yang terkait dengan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan niku yang nopo. Yang pertama beliau menyampaikan bahwa malaikat Jibril itu turun dengan membawa Al-Quran itu jumlatan wahidah, cara bahasa mriki sekaligus. Saya kemarin ngajar di Saintek aku muni sak glondong malah lemune kaya kayu Pak lemune. Aku malah kaya gumun Saintek karena dia memang dolanane kayu. Jadi sak glondong itu secara sekaligus itu nonggone Lailatul Qadar itu yang dari Lauhil Mahfuz ke Sama'id Dunya. Dari Lauhil Mahfuz. Jadi Al-Qur'an itu memang disimpan Gusti Allah di Lauhil Mahfuz dulu. Karena Lauhil Mahfuz itu dianggap sebagai tempat catatan komprehensif apapun yang diputuskan oleh Gusti Allah ya senok kono kabeh. Dari Lauhil Mahfuz ke Sama'id Dunya langit dunya. Di sana itu ada tempat di
di Sama'id Dunya itu khusus untuk menyimpan suhuf Al-Quran itu, lembaran-lembaran Quran yang sak glodong itu, namanya Baitul Izzah. Itu yang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani disebutkan di Lailatul Qadar. Jadi dalam Al-Quran juga ada inna anzalnahu fi lailatul qadar, dan waktu itu tanggal 24 Ramadan ketika itu. Jadi Lailatul Qadar itu memang nggak bisa dipastikan karena itu merupakan salah satu rahasiane Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa yang lain, kalau riyen nalikane posonan ten kajen kalian bahasa hal niku pasti malam 17 niku beliau menceritakan tentang nuzulul Quran. Tahapannya dari Allah ke Lauhil Mahfud ke Sama'id Dunya, Baitul Izzah, dari Sama'id Dunya lagi ten gene Kanjeng Nabi. Nah, itu beliau akhirnya menjelaskan akhfallahu khamsan fi khamsin. Jadi Allah itu merahasiakan 5 hal, ditaruh di dalam 5 hal. Salah satunya adalah Lailatul Qadar fi Ramadan. Lailatul Qadar dirahasiakan oleh Allah, ditaruh di bulan Ramadan. Kapan? Enggak tahu. Kalau ada ulama yang memprediksi, monggo diikuti, tidak apa-apa. Tapi belum tentu juga. Karena ada yang memprediksi nek posone itu dimulai hari Senin, nanti Lailatul Qadar jatuh tanggal sekian. Kalau hari Selasa Lailatul Qadar jatuh tanggal sekian. Itu prediksi. Termasuk Imam Al-Ghazali memprediksi semacam itu. Jenengan ikuti monggo, tetapi belum tentu. Karena Lailatul Qadar niku nggih sing penting nang bulan Ramadan. Ada yang memprediksi di malam ganjil Asyrul Awakhir, 10 hari terakhir sing ganjil-ganjil, selikur, telulikur, selawe, pitulikur, somalikur. Lalu jenengan kabeh aku yakin pakai sregepe pas malam-malam itu. Jadi yang biasanya misalnya ora traweh mesti kok malam selikur kok traweh. Tambah kok iktikaf. Ya selikur telulikur iku. Kura likur kosong. Padlikur kosong. Padahal ora iku. Zaman semonten malah pas nuzulul Quran, bahasane Syekh Nawawi Al-Bantani itu fi Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar, tetapi tanggal 24 Ramadan. Genap mboten ganjil. Dan tanggal 24 itu juga yang disinyalir Al-Quran turun pertama kali kepada Kanjeng Nabi di Gua Hira. Riwayat ini dipakai sehingga Kanjeng Nabi mendapatkan Al-Quran di Gua Hira pertama kali, Iqra itu langit sudah gelap. Kalau langit sudah gelap tidak mungkin malam tanggal 17. Karena kalau malam tanggal 17 itu pasti masih ada purnama. Saya sering tanya kepada mahasiswa, nek awakmu kabeh memperingati nuzulul Quran kok malam 17 Ramadan, iku untukmu tanggal sekondi? Rata-rata mboten saged jawab memang. Karena memang awake dhewe nek memperingati nuzulul Quran itu malam 17 Ramadan. Apa Kanjeng Nabi pertama kali mendapatkan wahyu malam 17 Ramadan? Ada riwayat begitu tapi dibantah banyak ulama. Sehingga malam 17 Ramadan itu akhirnya, termasuk ini yang diikuti oleh Pak Quraish Shihab, diambil dari ayat wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Dan sesuatu yang saya turunkan kepada hambaku berupa Kanjeng Nabi, yaitu Al-Quran, yaumal furqan, di hari Furqan. Al-Furqan itu nama lain dari Al-Quran karena pembeda bainal haqqi wal batil niku Al-Quran. Hari Yaumal Furqan itu diterjemahkan sebagai hari Quran. Hari yang membedakan antara sing bener mbek sing ra bener, yaitu Yaumal Taqal Jam'an. Hari di mana ada dua kelompok yang bertemu dalam pertempuran. Itu disebut sebagai pertempuran perang Badar. Nah, perang Badar itu prediksi Al-Quran memang canggih. Ya mengenai perang Badar niku ajen Al-Quran memang terjadi ten mriku. Wong kaum muslim menang, padahal muslim niku sekitar 300 orang atau 310 orang ngelawan wong 1000. Iku pas meh mangkat perang Badar niku memang ya dorot rasa-rasa, Pak. Dijak Kanjeng Nabi yuk perang Badar. Jumlah kita piro Kanjeng Nabi? 300-an. Lah terus musuhnya piro? 1000. Aduh, kita kayak setor nyawa aja. Berat, tapi akhirnya Gusti Allah menjanjikan pasti menang. Dan itu menang beneran. Makanya prediksi Al-Quran terjadi itu disebut Yaumul Furqan. Lah perang Badar itu terjadi malam Jumat, malam 17 Ramadan. Tanggal itu kemudian yang dijadikan sebagai hari nuzulul Quran. Jadi kalau Syekh Nawawi Banten menyampaikan
Jadi ada tahap-tahap turunnya Al-Quran. Yang pertama itu memang dari Gusti Allah ke Lauhil Mahfud. Lauhil Mahfud ke samai dunia, langit dunia. Ada tempat di sana yang disebut dengan Baitul Izzah, karena malaikat Jibril dari Lauhil Mahfud ke langit dunia itu membawa sak gelondong Quran, kemudian didiktekan. Fa'amlahu itu mengimlakkan. Kalau jenengan dulu di madrasah diniyah itu ada pelajaran jenenge imla nih Pak, kon nulis, kon dikte, didikte. Lah itu malaikat Jibril mendikte sama malaikat-malaikat pencatat wahyu itu safaratil kiramil barara, kemudian ditaruh di sukuf-sukuf lembaran di langit dunia sana, disebut tempatnya itu Baitul Izzah. Lah niku satu gelondong sak Quran. Lah baru kemudian turun kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu secara munajam. Munajam itu berangsur-angsur sekitar 23 tahun sesuai dengan masa kenabian. Dari masa kenabian itu 23 tahun kurang lebih. Kemudian di sana memang sesuai kebutuhan, bihasbil hajah, hari demi hari, kadang ayat, satu ayat, dua ayat, bahkan satu surat, tergantung kebutuhannya Kanjeng Nabi. Jadi di sana kadang ada orang yang bertanya tentang menstruasi, Kanjeng Nabi diminta untuk menjawab, akhirnya dituruni ayat. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Gitu. Orang-orang bertanya kepadamu tentang menstruasi, Kanjeng Nabi iku piye sak benere? Karena dulu Pak, zaman Yahudi, Nasrani, orang kalau menstruasi itu dianggap kotor. Sehingga wong wedok sing mens, jenengan bisa cek di beberapa riwayat. Niku wong wedok sing mens zaman Yahudi, niku orang untuk kumpul karo keluarga nih, karena kotor, tidak boleh di rumah bercengkrama bersama, tidak boleh makan bersama, tidak boleh kumpul dengan anak-anaknya, karena dianggap itu kotor, wong mens itu. Kemudian dia diusir dari rumah sampai men selesai baru boleh kembali ke rumah. Buh turu nak gone kebunan, bu nak dia berarti. Yang penting begitu ceritanya. Tapi di dalam Islam tidak. Dalam Islam itu Kanjeng Nabi dikon ngendika kul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yadhurna. Darah menstruasi itu hanya darah penyakit yang secara tabiiyah, secara otomatis keluar dari setiap perempuan yang normal. Jadi dia tetap bisa berkumpul dengan keluarga, tidak menjadi orang yang kotor, tetap bisa komunikasi dengan anak dan seterusnya, makan bersama. Sing ora oleh niku ya dunia perihian niku sing ora oleh. Nek pas mens aja dimengkonokno. Mengkonoki. Nek liyane ya aja oleh angger bojone, Pak. Bojone dhewe lho ya. Ora bojone wong. Jadi misalnya pas sing lanang pengen, lek kemudian sing wedok lagi mens, sing penting ora nok kono. Ya sing wedok wong wedok wak cangkeme loro sih ya. Nek sing isor ora iso ya sing dhuwur ngono carane. Ya kon niku banyak cara. Yang hari pakai guya-guyu kayak paham deh. Termasuk di malam Ramadan boleh Pak. Nanti ada ayat selanjutnya itu ada ukhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum. Di malam Ramadan niku sing penting wis bengi niku jenengan oleh mamula. Kanggo sing bapak-bapak lho Mas, nek mahasiswa mamula ora oleh ya. Piye kowe caramu? misale mbok delehno wis tafel ya kita. Ora iso. Masa mbok ubah kopiak ning kono. Jadi enggak masalah itu. Yang penting tidak mempergunakan tadi mengkonoknya itu ketika menstruasi. Kalau istimta dengan yang lain, qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil makon i'tizal wala taqrabuhunna hatta yadhurna. Nanti kamu bisa menyentuh dia, mendekati dia, tegese iku menjimak dia itu nek sudah suci. Tapi dalam mazhab Syafi'i sudah bersuci. Bersuci itu nek wis baratus. Karena ada yang membaca dalam qiraah itu hatta yadhurna, ada yang membaca hatta yatahharna. Niku qiraahnya macam-macam sehingga dhek wis adus dhisik lagi oleh dikumpuli. Engko nek bar dikumpuli adus meneh. Dadi nek ape jedindilen ya lah sing penting udah adus. Kan ana sing wis mampet tapi urung adus, Pak. Ngono iku oleh dikumpuli apa ora? Nek selak rak betah ya ana sing muni oleh, ora apa-apa. Lah niku
yang namanya masa turunnya Al-Quran. Yang penting Al-Quran itu memang turun di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu kapan? Yaitu di Lailatul Qadar. Yang Lailatul Qadar itu kapan? Kalau menurut Syekh Nawawi Al-Bantani itu yang dari Lauhil Mahfuz ke Sama'id Dunya, itu yang Lailatul Qadar tanggal 24 Ramadan. Tapi ada yang mengatakan yang ke Kanjeng Nabi juga pas Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan malam 17 Ramadan, tapi malam 17 lebih banyak ulama yang menyampaikan itu adalah peristiwa Badar. Niku malam 17 Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Sebelum saya lanjutkan, dan insya Allah kapan-kapan, mumpung niki memang di bulan Ramadan, monggo ini dianggap sebagai bulan Al-Quran, ya dibuat untuk membaca Al-Quran. Maca Al-Quran itu setiap huruf, dan ini riwayatnya masyhur sekali, setiap huruf dapat pahala, Pak. Dengan maca alif lam mim, itu alif dapat pahala 10 kebaikan, lam dapat pahala sendiri, mim juga dapat pahala sendiri. Tapi jangan sampai maca Quran jangan diprotol-protol sampai dalikal kitab la raiba fi, malam mbok waca dal lam kaf alif lam kaf tak meneh alif ngono ya ora. Kok meneh maca Quran sak huruf dapat pahala alif ba ta sa. Maksudnya itu memang pahalanya besar membaca Al-Quran itu. Terus sunnahnya jenengan dalam kondisi berwudu. Karena membaca Al-Quran tidak wudu itu tidak apa-apa sebenarnya. Sing ora ulah itu nek janabah, bar melakukan hubungan seksual, atau bar ikhtilam, mimpi basah, atau bar menstruasi belum mandi, sedang menstruasi, itu namanya menanggung hadas besar, nggak boleh membaca Al-Quran dalam pandangan mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab yang lain bisa jadi diperbolehkan. Kemudian sebagian ashabus Syafi'iyah juga memperbolehkan. Sing ora oleh niku nek misalnya jenengan sekedar ndak punya wudu, boleh membaca Al-Quran, tapi afdolnya wudu. Itu niki cara tengene Itqan Imam As-Suyuti. Sing apik meleh siwakan. Siwakan itu bisa dengan kayu siwak, bisa dengan tangan, tapi bukan tangannya sendiri. Nek cara tengene Fathul Wahab, nek tangannya sendiri, apalagi boten kasar, ndak boleh Pak untuk siwakan itu, dianggap nggak cukup. Tapi nek tangane wong malah oleh. Mulane ngene-ngene nek pikir ape maca Quran ya, nyilih tangane kancamu. Ngene terus siwakan ngene, balekake nek. Wonten nuwun ya. Lho ini malah boleh lho. Niku tengene Fathul Wahab Zakaria Al-Ansori niku boleh Pak. Utawa tangane dhewe ning wis protol jempolane ini dijipuk nggo siwakan oleh. Tapi nek tangannya kasar boleh. Kayak misalnya sing do tukang, dosen nyambi tukang. Itu kan rada kasar. Lah niku pakai nggo siwakan boleh. Dengan ujung baju juga boleh. Kayu arok, kayu siwak itu juga boleh. Membaca Al-Quran siwakan. Kemudian membaca ta'awud di tempat yang bersih, paling bagus di masjid. Niku tempat yang paling afdal. Niku kesunahan membaca Al-Quran. Nggih mumpung Ramadan maksudnya. Tidak harus khatam sebenarnya. Yang penting tartil. Tidak harus khatam, yang penting nopo tartil. Mumpung bulan Ramadan. Kula kinten nikirin ingkang kula aturaken mugi-mugi wonten manfaatipun. Insyaallah Yi Imron untuk minggu depan saya kembali ke Rabu. Nanti Mbak Akirin saya tak begitu karena saya ngijoli cuma 2 minggu saja jadwal saya Rabu di masjid ini. Terima kasih. Hudal linnas wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala sayyidina Muhammad.